Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Hatiku yang berkata, oh aku tahu untuk kau lagi. Jadi Suryasti, aku tak butuh kau. Jadi pergilah, aku tak butuh kau. Meskipun langit mendung tapi ini lumayan bisa yang sedang gimana gitu. Tambah syahdu kan? Tambah syahdu. Iya. Jadi kalau yang tadinya cuma patah hati, mereka akan pengen mati nih. Tuh. Jangan dong. Jangan yuk, jangan. Mati. Sorry. Karena masih akan upload episode berikutnya. Iya. Jadi hari ini beruntung banget kita bertemu dengan the one and only Dara Sindu. Oh iya, masa nggak diceluk Mas Bro ya? Halo ini sama Mas Bro. Halo. Ya, dua orang ini buat aku adalah seorang yang setiap lagu-lagu mereka itu pasti terselip kenanganku di situ. Asik. Jadi kalau orang menyelipkan kenangannya di mana? Diary, di buku yang mereka tulis. Tapi kalau aku di lagu-lagu kalian, apalagi kalau agak lama-lama lagumu yang dulu-dulu itu pasti ada nyelip kenangan di situ. Ketulisut berarti. Iya. Jadi kedua orang ini konsisten banget mulai aku kenal mereka tahun 2013-an ya. Sekitar itu 2013. Mereka itu konsisten banget main di sebuah kafe yang kan udah tutup sayangnya ya. Sekarang udah tutup sayangnya. Tempatnya enak banget dan pertama kali aku ketemu Dara itu suaranya pas dia lagu nyanyi 10 to 5 I Will Fly. Aku ingat pertama kali dia nyanyi ketika aku mampir di sebuah tempat. Bisa ini dikit gak sih? Nah, 10 to 5. Nah, lagu ini nih pertama kali aku lihat mereka itu lagi perform. Gimana main?
Oke. Ya jadi I Will Fly ya. I Will Fly. Iya. Bisa diceritain dong Dara, awal kali di Malang tuh kapan sih? Karena dia sebenarnya asli Jakarta ya. Ya. Jadi asli Jakarta yang hijrah ke Malang, perform. Yang aku inget dari dia tuh performnya Hidup dari perform. hidup dari perform, Dari musik. 100% hidup dari musik yang dia mainkan. Mas Bro juga. Benar. Terus dua hal, yang satu hal lagi yang aku nggak lupa, selalu ada skuter. Oh iya. Selalu ada skuter di antara kalian gitu kan. Ya. Nah iya. Oh ya, dia selalu ada 2 skuter di antara dua-duanya. Karena begini Om, pada dasarnya berangkatnya kita dari Jakarta itu kita memang naik Vespa. Oh gitu. Ya. Jemput Vespa lo, kamu Jadi perlu waktu merek itu dong. malah Nggak apa-apa. skuter klasik. Nggak apa-apa. Skuter klasik, nggak Vespa. Jadi memang berangkat dari Jakarta naik Vespa ke Malang. Dari Lampung sebenarnya. Oh gila. Jadi Lampung dari ke sini Jakarta itu saya- 1000 kilo lebih loh. Lebih 3.000-an ya kalau nggak salah, nggak tahu sekitar gitu. 1000 plus lah pokoknya. 1000 plus. Plus-plusnya itu. Plusnya gila-gila sendiri lah. Dari Lampung, Nggak jadi Jakarta, ke Lampung, ke Lampung aja ini udah berapa ratus kilo tuh. ya balik ke Jakarta lagi. Dari Jakarta langsung ke Malang. langsung Iya, Malang. langsung ke Malang. Itu awal kali kenapa sampai hari ini dirimu berdua nggak ngilangin Vespa ya, Benar. nggak ngilangin skuter ya. Bahkan lampu mati aja dia kayak dia yang sakit gitu loh. itu keren banget. Seperti Ta- mati lampu ya saya. Iya, tadi datang waduh ini lampuku mati nih. Dia dicurhatin bukan tanya kesehatanku kayak atau tanya kabarku, nggak, dia cerita Lampuku. curhat lampunya. Nih, aku punya produk baru, Asika namanya. Apaan tuh? Ini rokok herbal, jadi dia tidak menggunakan perasa kimia, tapi Wah. perasa rempah yang itu memang benar-benar real rempah. Contohnya apa? Kalau yang memakai kimia itu sisa pembakarannya itu biasanya pahit. Tapi Abunya kalau ya, abunya pahit, kalau ini abunya dijamin tidak berasa. Bahkan ada sesekali cuman berasa kayak asin gitu. Oh. Jadi coba bisa dicek. Coba Jadi kita ini coba tidak. nih ya. Oh, harus coba dong. Asika nih. Asika. Eksklusif cigarettes Asika Ya. Gold. Ini kretek lebih keren karena mengembalikan tradisi kretek Nusantara. Kenapa sih kita nggak pakai rokok filter? Karena memang secara histori zaman dulu itu di perang dunia itu orang Eropa itu ke tanah kita itu cuma nyari 2 hal yang menarik ini, pemandangannya yang indah dan rokok kreteknya. Asika. Kayaknya gue kenal sesuatu yang namanya Asika. Dari aromanya sih Emang dari Rempah banget ya. Emang ya, rasanya. enak. Kita cobain ya. Nah, Iya dong. aku ada kebiasaan nih Om. Hmm. Kalau ngerokok kretek biasanya aku ngerokoknya di Bali. Oh, yang itunya dihabisin dulu. Ya. Yang garisnya. Yang kecil ini di depan. Lucu ya. Hmm. Kamu punya ciri khas sendiri ya. Hmm. Nah, cerita lagi nih sambil kita ngerokok gini, cerita enak nih. Wah, asik nih. Terus jangan lupa juga ini ada jamu uti nih. Wah, Apalagi? Kunyit asel. Oke, Apalagi- itu dari tadi udah tak liatin itu. Enggak, soalnya gini, soalnya kita nggak bisa bantu apa-apa ya teman-teman UKM ya. Jadi kita ya bisa membantu untuk mendisplay sama memperkenalkan produk mereka sih. Iya, Terus apalagi termasuk sekarang termasuk kondisi sekarang ini kan kalau nggak dikenalkan lewat media seperti ini kan susah. iya banyak UMKM juga yang muncul. Yang muncul dan butuh untuk diperkenalkan. Termasuk juga aku ada juga support teman-teman petani yang support petani lokal di mana mereka menghasilkan biji atau benih jagung. Kalau kamu tahu jagung satu pohon misalnya 1 kan, ini mereka bisa menghasilkan bahkan 3, 5. Jadi satu pohon tuh 5. Itu namanya GP01 yang produknya dari Pandawa 01 itu. Jadi mereka bahkan ada yang bisa lebih dari tongkol 10. Cuman on riset masih ya. Dan mereka bersaing dengan produsen benih yang ada di dunia. Mereka siap bersaing. Karena sebenarnya di Indonesia itu benih-benih rata-rata masih barang impor. Itu kerennya. Makanya kita support UKM nasional ini supaya mereka berjaya di negerinya sendiri. Terus yang nggak kalah pentingnya juga, kita support satu aplikasi buatan arek Malang, namanya Malang Go. Malang Go. Ya, aplikasi kurir dan ojek.
Wih, emang Online. dibutuhin banget karena sekarang banyak banget UMKM yang nggak datengin sendiri, butuh kurir. butuh kurir banget Dan online kan. dan online. Kayak aku sekarang jadi tukang nasi. Oh iya, begitu pandemi dia jadi tukang nasi loh. Dari Keren nih. musisi jadi tukang nasi. Nggak apa, kan sama-sama sisi Iya, juga. jadi sisi Iya, juga. keren itu. Gitu. Itu buat aku. Yang penting kan kamu nggak pernah ngerasa bahwa nggak berdaya gitu loh. Dengan kondisi kayak gini tetap survive. Kita Ada korek belum nggak sih? kita belum mati, Om. Dan Kita kalau bisa belum jangan mati. pernah mati gitu Iya. kan. Tetap berkarya. Ngomong-ngomong nih, Hmm. setelah perjalanan dari Jakarta ke Lampung, Jakarta ke Malang, terus Darah Sindu itu nyampe kenapa kok Malang? Dia nih. Oh. Dia. Jadi Mas Bro ini yang kenalin Malang ya. Jadi karena emang dia orang Malang, Dan akhirnya kamu betah juga kan di Malang? ternyata Malang enak walaupun memang let's say pendapatan jauh. Oh ya, nggak usah dibahas. lebih kecil Tapi itu. kan kebahagiaan kan nggak bisa dinilai materi. Malang di Malang kita lebih santai. Boleh. Lebih. Dan juga di sini kan apa ya, banyak ekosistem kreatif yang bisa dieksplor. Teman-teman kita kan rata-rata anak kreatif kan di semua bidang gitu kan. Ya mungkin kita perlu kenalkan biar juga akhirnya grade pendapatannya kan nambah. Betul. Biar agak tinggi dikit gitu kan. Ya memang perlu seorang Darah Sindu ini, banyak orang kayak Darah Sindu yang mau support Malang meskipun dia sebenarnya bukan orang Aku Malang. sampai bikin lagu loh tentang kota Loh, Malang. boleh tuh. Bangun tidur di saat senja, tidur pagi sudah biasa. Buat kopi dan mulai hari. Malam datang waktunya beraksi, bagi bekerja dengan Vespa. Seperti biasa, ku mulai bernyanyi. Udara dingin dan segelas kopi, sepucuk rokok dan happy diskusi. Hingga filosofi, disinilah aku berada, Malang City. Malang City. Jembatan Suruhan hingga Stelektar, Singosari sampai Ijen Street, penuh bermacam-macam community. Mengejar sunrise di Gua Cina. Kemana lagi ya? Di Malang banyak banget tempatnya. Bingung. Di Bromo juga bisa. Bisa. Udara dingin dan segelas kopi, sepucuk rokok dan happy diskusi. Dari fiksi hingga filosofi, disinilah ku berada, Malang City. Malang City. Semua nyata bukan mimpi. Disinilah ku berada, Malang City. Malang City. Semua nyata bukan mimpi. Disinilah ku berada. Malang City. Malang City. Malang City. Di mana? Malang City. Wuhui. Ya, lagumu tadi itu yang aku langsung menarik perhatian tuh ketika ngomong di sini banyak community, terus di sini tempat diskusi. Ya emang Malang tuh full diskusi orangnya. Iya. Di kopian tuh Apapun banyak. didiskusiin. Iya. Hal yang mulai yang penting soal negara Sampai nggak Sampai penting. nggak. sampai nggak penting. Oh, itu udah ada jamnya kalau di kopian. Oh gimana cerita. Iya. Jadi kalau masih sore gitu, Mhm. masih sore itu jamnya ngobrolin game, Oh, ya. ngobrolin motor. Ngomongin hobi ya. Nah, habis itu beranjak ke politik, ya kan? Setelah dari politik itu nanti mistis. Iya mistis. Kalau filsafat biasanya sih aku cenderung karena nggak suka ngomong mistis ya. Akhirnya aku ngomong filsafat, ngomong berat-berat tuh ya pas tengah malam gitu. Emang jam nggak tahu ya, berarti kita sama ya. Kita punya kultur gitu ya. Ya itu kultur yang dimiliki arek-arek Malang, anak-anak yang ada tinggal di Malang, yang ada yang
kita nggak janjian tapi ternyata sama gitu. Semuanya. Kalau nggak ngomong mistis ya, yang receh-receh ngomong mistis, Sahabat. yang agak dalam ngomong filsafat. Iya ya, kayak kita nggak janjian loh. Apa ya, lama-lama tuh diskusinya heavy. Makanya Iya, aku tadi di lirik aku ada heavy diskusi gitu. Iya, heavy diskusi bener. Aku pikir kayak kita nggak janjian tapi iya kita praktisi itu loh. Itu polanya. Itu polanya keren, patternnya keren loh ya. Cuman sekarang tinggal bagaimana diskusi itu yang mangku kebijakan pemerintahnya itu ekosistem sudah ada, habit sudah bagus, tinggal habit dan ekosistem kreatif keren kayak gini nih, tinggal mau dibawa kemana kan gitu ya. Iya. Mestinya kayak gitu. Kamu ngerasain di Malang kan itu ya yang khas ya. Iya betul. Sebenarnya ini sih, sebenarnya kayak lebih ke kurang di wadah juga mungkin. Oh gitu ya. Jadi komunitasnya sudah banyak, tapi apa namanya? Supportnya. Supportnya negara kurang hadir di situ. Negara. Asik, bahasanya keren. Emang harus kayak gitu kan? Emang yang paling bisa kritis itu kan salah satunya kan seniman. Betul. Atau orang-orang yang bergerak di budaya gitu kan. Ya sedangkan budayamu meskipun ngepop ternyata ya kamu juga heavy diskusi gitu. Oh iya. Ngepop banget, meskipun ngepop culture-mu itu ngepop Tapi gini Om, aku kenapa kalau enggak? tidak punya argumennya aku tidak berani. Oh ya, I know you. Jadi orang ini meskipun selengean gini tapi dia little bit Prancis bisa, bahasa Inggris bisa. Ngomong apa? Hah? Ngomong Ngomong talez-vous. Nah, oui. Voulez-vous coucher avec moi? Apa tuh? Enggak ada terjemahnya sih. Wah, itu kayaknya segobok pakai paru ya. Segobok pakai paru. Cuman ada di Malang itu. Wah, enak itu. Parunya itu legend. Sampai ada seorang artis tuh, temanku itu, kalau aku dengar aku mau ke Jakarta, dia titip adalah apa? Apa tuh? Parunya. Wah, Parunya segobok itu. beda sih memang. Memang beda. Paru dimanapun beda. Kalau kering banget kayak keripik. Kalau basah ya basah. Kalau sini kan nggak pas. Iya itu bedanya sih. Ya tapi jadi ngomong makanan ya. Jadi ngomong makan. Tapi emang iya. Ya, kita lapar ntar kita punya tempat tongkrongan tuh. Ayam goreng, ayam bakarnya nanti itu. Enak ya? Oh coba deh. Terus gini ya, Mas Bro Dara gitu. Melihat apa istilahnya kondisi seperti sekarang di mana pandemi itu benar-benar mematikan semua schedule-mu. Iya. Ngatasinya gimana? Kalau yang tadi udah diceritain lah ya, apa namanya nasi ya. Jualan nasi cepat saji, nasi cepat saji. Selain untuk survive, dirimu apa lagi yang dilakukan? Atau mungkin private acara private? Ya private juga sih sebenarnya. Cuma maksudnya kan sekarang memang agak sulit izinnya juga. Yang benar-benar private orang yang di rumah. Oh gitu. Ya, ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada, kitanya aja kurang job nih. Nggak ada yang mau manggil kita ngejob apa nih? Bisa DM ke saya manajernya. langsung aja. Gitu. Tapi ya aku sekarang akhirnya gini sih. Untuk di musik juga sekarang banyak perkembangan kayak band-band baru. Itu buat kamu apa? Pesaing atau malah sebenarnya makin banyak nih orang yang memilih jalan hidup jadi musisi gitu. Buat kamu gimana? Tergantung ininya sih ya, tergantung orang ngambil ininya seperti apa. Misalnya, kalau dulu aku memang cari uang di situ. Oke. Cari uang di situ. Tapi mungkin ada yang lain juga ingin cari famous kan ada gitu. Oh, cari famous tuh ada ya? Uang mah belakangan, yang penting famous dulu gitu kan. Ada kayak gitu. Tapi biasanya kalau famousnya dicari, kualitas mereka nggak bagus. Nggak mau nilai sih. Iya, nggak buat aku. Yang menilai Kan biasanya kan famous itu didapat itu kan bonus sih. Bonus, ketika kita itu melakukan sesuatu itu maksimal, bonusnya ya famous. Ya, harapanmu sebagai musisi sih, terutama yang tinggal di Malang itu apa sih? Harapan mah banyak. Nggak, maksudnya yang berlaku bisa jadi buat dirimu dan banyak orang, bukan harapan pribadi sih. Menurut kamu apa sih? Menurut aku kalau di Malang ini
lingkupnya sebenarnya kecil, harusnya lebih mudah ya. Gitu ya. Cuma kadang orang ini kan kayak mereka memiliki selera musik yang sendiri-sendiri juga. Gitu. Begitu. Kamu dangdut ngatasin nggak sih? Ada yang pernah request nggak sih? Ada. Dan dilayanin aja ya. Cuma aku nggak main. Nggak main dangdut Aku apa? tidak main dangdut. Karena aku main lagu India. Oh gitu ya, ambil tengahnya gitu ya. Karena udah banyak juga yang main dangdut gitu kan. Gitu. Terus kalau misalkan kita main dangdut juga, Kayak ngambil ini porsi mereka gitu. enggak, jadi kayak apa ya? Sama aja nggak apa-apa. Sama aja sama yang lain gitu. Oke, jadi cuman sebatas itu ya. Bukan berarti skill kalian nggak ada, tapi ya nggak main di situ. Nah, kita nggak. Nah itu keren tuh, ngambil genre khusus gitu. Nggak takut sih. Ya, selalu ngobrol dengan kamu itu keren sebenarnya. Kalau nggak ada kamera lebih gila yang kita obrolin. Wah, Banyak. itu. Cuman nggak lah, kita kadang ada yang ini memang buat konsumsi yang di depan Iya. kamera. Kalau kita ngobrol sendiri lebih gila lagi, apapun diomongin. Tinggal Gila. janjian aja. Kalau yang kepo pingin ngobrol lebih gila, janjian. Tinggal janjian Langsung aja, DM. langsung DM aja. DM ini, Iya, DM manajernya. DM manajernya, baru kita ketemuan di mana. Ketemuan dan ngobrolnya dijamin pusing-pusing deh gitu. Tapi yang jelas harapanku sih di Malang ini yang punya karya-karya pribadi juga maksudnya bisa ini ya dipandang lah. Enggak, aku malah pengen sebenarnya kayak kamu punya single itu apa? Kau bisa nanti dipublish biar nggak seenaknya orang nanti pakai lagumu. Buat aku sih Itu gitu. memang harus sih. Ya nanti kita bisa cari celah ya. Ya, Bisa kita nanti ngobrol sama teman-teman yang punya kebijakan sih ya. harapanku nggak ditanya. Oh ya, harapanmu Jadi apa gini, nih? nggak, kalau aku pribadi kenapa ngajak dia ke Malang? Karena zaman aku SMP itu kan di Marik. Ya, berarti kita sama-sama murid Alma Arif dong. Iyalah. Jadi zaman aku SMP, SD tahun 90-an itu Malang itu jadi barometer musik Indonesia. Iya, terutama musik rock. Apapun. Kalau Oh iya sih, sebenarnya apapun ya. Apapun musiknya barometernya itu ada di Malang. Tapi semakin kesini kok semakin menurun gitu. Selera musiknya kok makin gimana gitu kan ya. Makanya aku coba ngebangun. Ya mungkin itu selera musik kok makin menurun tuh salah satunya itu tadi. Karena orang maunya instan, memahami segala sesuatu itu nge-pop aja gitu. Padahal banyak sesuatu yang nggak populer itu malah sebenarnya ada nilai-nilai yang nggak dipunyai sama culture yang nge-pop gitu. Ada rasa-rasa tersendiri. Yes, rasa-rasa tersendiri itu yang mahal gitu kan. Iya. Nah, makanya itu aku coba ngebangun citra gimana caranya. Ayolah musisi Kota Malang, kita bangkit lagi, kita bangun lagi Siap, seperti dulu. keren itu. Itu sih yang tujuanku itu pulang ke Malang. Wow, keren. Terus Dara dengar-dengar ini ya, ada single baru ya. Ada nih. Kenapa nggak Iya, Kenapa ini nggak nih. pertama kali kamu Wah, ini? Ini memang pertama kali nih. Nah, ya gua makanya. Publik nih. Ya, dipublish pertama kali di angkot. Itu jadi story sendiri loh buat kamu. Ini bakal jadi kenangan-kenangan banget. Iya, kita kan harus salah satu Malang itu adalah City of Memories. Weh, memang itu yang nggak bisa dilupain. Iya. Jadi gini Om, lagu ini sebenarnya ceritanya tentang kehidupan aku sendiri. Karena aku benar-benar hidupnya sendiri sebatang kara ini. Ada saudara tinggal satu. Saudara kandung ini tinggal satu dan itu jauh banget. Dan ini aku tuangkan di sini. Apa yang aku rindukan tentang suasana keluarga, suasana apa, apalagi hidup jauh banget dari Dalam. keluarga kandung. Ini lagunya cerita tentang rumah. Wow. Aku lupa kapan terakhir ku makan bersama keluarga. Kapan terakhir duduk di depan TV hanya untuk bersandar diam atau membahas hal yang tak penting. Aku ingat itu sudah terjadi terlalu lama. Bahkan hampir tak ada seorang pun tersisa. Ada tapi jauh di mata. Ku berharap mereka bahagia.
hampir tak ada seorang pun tersisa. Ada tapi jauh di mata. Ku berharap mereka bahagia. Yang ku ingat, kita dulu adalah rumah, tempat pulang untuk kembali saat dunia tak bersama. Berharap mereka bahagia. Yang ku ingat, kita dulu adalah rumah, tempat pulang untuk kembali saat dunia Tak bersahabat. Asik kata-kata terakhirnya itu, keluarga itu memang tempat pulang saat dunia tak bersahabat. Dalam tuh ketika ngomong keluarga itu aku Gua merinding loh. Aku iya, aku langsung blend. Oke. Ya memang keluarga itu tempat yang paling menerima kita apa adanya. Betul, tapi kalau masih ada, Iya. Kalau nggak ada, ya cuman bisa ditangisi. Cuman dia ada di dalam ruang rindu di hati kita. Gitu. akhirnya saya bikin dia lagi. Keren. Itu tuh buat aku keren. Lagu ini keren banget. Yang mudah-mudahan juga bisa mewakili buat teman-teman yang mungkin punya Setiap kita punya. Iya. Karena kita pasti akan kehilangan dari sesuatu yang dulu pernah ada, sekarang nggak ada lagi. Iya. Sampai speechless nggak bisa ngomong. Aduh. Sampai egeling utang-utang. Hai. Mungkin ini bisa dibilang ditutup dengan kata yang keren banget, bahwa ada keluarga, tempat pulang saat dunia tak bersahabat. Mungkin kamu punya quotes pribadi yang bisa kamu share ke teman-teman saling sapa jalan-jalan. Yang aku pegang selama ini, yang aku pegang selama ini dan aku mau share ke teman-teman saat jalan-jalan. Hidup itu berhenti saat kita berhenti belajar dan berhenti berbagi. Hidup itu berhenti saat kita berhenti belajar dan berhenti berbagi. Betul. Camkan itu teman-teman, itu quotes-nya keren banget. Ditutup dengan kata-kata hidup itu berhenti saat kita berhenti belajar dan berhenti berbagi. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Makasih Dara, makasih Mas Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum.